Jadi pilihan untuk berkebun sangat banyak. Suara Mbak Wati putus-putus ya nggak? Ya. Suaranya putus-putus Tuhan. Ada yang bocor ya. Alhamdulillah, ini udah jelas. Puas dulu semua kali di GS speaker. Ya, biar tidak terganggu. Boleh minta tolong speakernya ditutup dulu. Alhamdulillah tadi penyampaian Bu Gusniarti ya. Jadi kita sudah tahu banyak variasi kita untuk berkebun, bertani. Jadi tidak lahan sempit pun kita sebenarnya bisa kita gunakan, banyak pilihan. Nanti mungkin lebih detailsnya kita bisa belajar dari para narasumber. Nah, alhamdulillah ini selamat datang Bapak Gusri Effendi. Terima kasih Pak sudah hadir di Zoom kami. Assalamualaikum Pak Gusri Effendi. Assalamualaikum Pak Gusri, sudah. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Pak. Langsung di kebun rimbun nih kayaknya. Ya. Oke, sedikit biodata Pak Gusri Effendi ya. Kita sudah banyak yang kenal lah mungkin ya. Jadi selain sebagai pengusaha, Pak Gusri ini juga Ketua MEK PWA Banten. PWM Banten ya. Jadi Ketua MEK PWM Banten. Gusri Effendi ini juga sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Tangerang Selatan ya, benar ya Pak Gusri ya? Ya Bu, betul. Alhamdulillah. Dan juga sebagai pengamat lingkungan hidup ini biodatanya Pak Gusri. Jadi kita tahulah Pak Gusri ini sudah narasumber kita yang tepat untuk materi kita hari ini mengenai ketahanan pangan. Dan tentunya kita juga tahu sudah banyak nih Pak yang antri pengen melihat, mengunjungi kampung rimbunnya itu loh Pak. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa mengunjungi praktek beberapa. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan waktu dan tempat Pak Gusri. Nanti mungkin kita dengarkan dulu sharing dari Pak Gusri. Nanti akan ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Silakan Pak Gusri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Mas Tri, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Dia yang menciptakan kehidupan yang maha agung, dan kita bersyukur lagi kepada Allah bahwa kita dilahirkan di bumi yang namanya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin Indonesia itu adalah tetesan surga yang ada di bumi. Kita punya laut, kita punya pulau, kita punya gunung, kita punya hutan, apapun ada di Indonesia. Jadi, ya Allah, tiada lagi yang pantas kami katakan padamu kecuali kata syukur. Kalaupun kami menderita, kami susah. Karena kami belum memahami betul apa perintahmu, apa petunjukmu. Karena yang paling penting kita harus memahami itu. Kita sadar betul kenapa kita hidup. Dan kita tentu hidup, yang kita pahami, mungkin yang saya pahami, kita hidup menjadi khalifah. Dan alam semesta ini hanya dititipkan kepada orang soleh. Mungkin salah satu orang soleh yang saya lihat di Indonesia itu salah satunya Habibie. Banyaklah yang lain, mungkin salah satu Ibnu Sina. Saya akan titipkan, berikan bumi ini, amanahkan kepada orang-orang soleh. Orang soleh nggak mungkin jadi orang soleh kalau bukan orang pintar, kalau bukan. Hanya saya sekarang bagaimana memanfaatkan pekarangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Ya,
kadang-kadang sebenarnya kalau Ghazali bilang orang sukses adalah orang mengenal dirinya. Tentu mengenal dirinya di mana dia tinggal, apa aja yang di kiri kanannya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lucu, bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita juga nggak tahu berapa beras yang kita konsumsi per tahun kan, tahu juga. Jadi gimana kita bersyukur? Bagaimana kita berterima kasih ke orang? Kita nggak pernah menghitung apa yang diberi orang. Biasanya orang memberi sesuatu, pasti kita bilang, waduh banyak banget Pak, terima kasih kan gitu. Satu, kadang-kadang kita juga bagaimana kita bersyukur. Saya pikir nggak ada lagi yang pantas kita kalau yang kita omongkan pada Tuhan kecuali kata syukur. Karena semua nikmat itu udah melimpah ruah. Kita ngirup oksigen gratis. Kadang-kadang sangkin sombongnya kita, halaman rumah pun kadang-kadang kita cuekkan. Jadi kalau saya pernah iseng, maaf nih, apa sih yang nggak ada di Indonesia? Kadang-kadang kita juga nggak, karena sangkin kita nggak tahunya, akhirnya kita salah menyikapi. Contoh, sebenarnya kita kan per orang itu per kapita putu cabai itu kan cuma 2,5 kilo per kapita per tahun. Berarti kan nggak banyak kan? Tapi begitu harga cabai naik sekarang tinggi ya Bu, harga cabai ya? Tinggi ya? Halo? Iya Pak, tinggi sekarang harga cabai. Nggak apa-apa, kita laut menyaut aja. Tinggi harga cabai. Setelah itu waduh harga cabai tinggi. Padahal kalau seandainya Ibu tanam cabai itu di rumah, ya kan cuman target kita memenuhi kehidupan satu orang cuman 2,5 kilo. Nanti tanya Bu Gusti itu, satu pohon itu berapa sih produksinya? Kalau dikelola dengan biasa, dikelola dengan, kadang-kadang ada cabai kan kita nggak rawat juga kan tumbuh aja kan Bu, kan Iya. berbuah juga kan, ya nggak apa-apa karena kita nggak rawat ya tanam aja ya itulah dapatnya. Kita juga nggak tahu berapa kita butuh bawang gitu kan. Saya pernah waktu itu di perkampungan kumuh namanya Bulak Kambing di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itu bagaimana memperdayakan pekarangan rumah tangga dalam meningkat ikut serta membantu perbaikan gizi. Saya waktu itu hanya sederhana bawa batang singkong, halaman-halamannya saya tancap-tancapin jadi pagar. Buat apa Pak? Yang penting Ibu siram aja. Tahu-tahu 3 bulan saya ke sana, saya lihat ini ada petikan daun gitu. Ternyata 3 bulan kemudian nggak sampai daunnya itu dipetik. Daun singkong. Kalau orang daun singkong kita bisa buat apa? Artinya apa? Dari pekarangan rumahnya aja dia udah bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau seandainya sebulan itu dia perlu 10 ikat, dari halaman rumahnya bisa diambil berproduksi 5 ikat. Artikannya meminimali kos untuk kebutuhan sayurnya. Besok saya bawa lagi namanya pohon pepaya. Pohon pepaya. Hiduplah pohon pepaya, 6 bulan kemudian berbuah. Itu bisa tahan 3-4 tahun kalau pepaya itu dipelihara. Jadi setiap bulan dia bisa dapat 1. Artinya memenuhi gizi dan. Besok saya bawa lagi ayam 2 ekor. Ayam betina itu 2 ekor masukin kandang aja walaupun gak ada jantannya bisa bertelur sendiri. Tapi kita tanya, berapakah ayam itu bertelur setiap tahun? Bisa 125 butir setiap tahun. Terus anaknya kalau 2, berarti anak-anaknya dipastikan setiap 3 hari sekali bisa menikmati telur separuh. Kan itu bisa dikonversi kan. Kan kita bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk ketahanan pangan. Kalau dikonversi itu lumayan. Kadang-kadang buruh demonstrasi Bu, hanya naikin gaji 10.000 sehari. Padahal di pekarangan kita juga bisa kita upayakan untuk itu. Jadi menurut saya, kalaupun kita susah, kalau menurut saya kita nggak pantas menjerit ke Tuhan lagi. Karena kesusahan itu karena kitalah yang membuatnya sendiri. Ya kan kalau kita susah. Jadi harga cabai sekarang bisa kemarin tuh kalau nggak salah saya 100.000, 120.000, ada 80.000 cabai yang pedas banget itu Bu. Ya kan? Sebenarnya juga kan seperti contoh di dalam pot juga bisa nanam kangkung.
Makanya kemarin saya pernah dipanggil ke istana, saya mempresentasikan bagaimana pengembangan bawang merah melalui biji. Kan biasa dari umbi, Bu ya. Biasa kan bawang itu ditanam dari umbi. Ibu tahu nggak bawang itu bisa dikembangkan dari biji? Bijinya kayak biji sawi. Ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Dari kayak bijinya Belum itu pernah biji. lihat. Belum pernah lihat. Belum Nanti pernah. nanti akan saya ajari nanti bulan Februari. Jadi besar biji bawang itu. Ini saya bicara dulu ya. Saya nggak punya latar belakang pertanian. Saya kuliah di Universitas Nomensen itu juga sampai semester 5. Tapi saya pernah jadi auditor, terakhir saya direktur keuangan rumah sakit. Nah, jadi bawang itu bisa dikembangkan dari biji. Dari biji. Nanti Ibu belum pernah tahu kan? Nanti saya ajarin di Rimbun. Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat itu, Pak. Jadi biji. Makanya ibu-ibu pernah nanam bawang kan, ngambil dari pasar kan? Iya. Dari Pasti umbinya. nggak jadi itu, pasti nggak jadi. Dari akar. Jadi kecil-kecil. Iya, tapi nggak jadi, capek nyiramnya kan, daunnya juga putih. Iya. Karena dia nggak dipersiapkan untuk bibit. Karena makanya bukan pernah juga nanam seledri yang dari pasar kan? Ya, Beli ya, dari betul. pasar Betul. yang nggak maksimal. Nah, nanti saya ada bijinya lebih kecil dari seledri, saya ada bijinya nanti. Makanya nanti maksud saya gini, kalau ini sebenarnya saya bilang kemarin waktu itu Pak Gusri, artinya gini. Jadi bagaimana kita tahu gimana memanfaatkan lahan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga lah, gizi keluarga. Tapi ingat juga pemanfaatan lahan itu adalah bentuk rasa syukur kita juga kepada Tuhan. Kan kita gini, kerjakanlah sholat, kan perintah Quran Bu ya, benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Betul, benar. Betul. Bayarlah zakat, perintah Tuhan juga nggak? Ya. Sekarang gimana kita mau bayar zakat kalau kita nggak berproduksi? Berarti berproduksi itu adalah perintah Tuhan dong. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi dengan berproduksi kita muncullah nilai tambah. Nah. Contoh, ya kan kita mengelola pekarangan kita dari yang kecil. Akhirnya pekarangan kita itu berproduksi. Kalau ibu tanam berangkali kangkung 1 halaman 2 kali 3, itu bisa surplus Bu. Pasti ibu bisa membagi ke tetangga kan? Iya. Terus membagi ke diri ibu sendiri. Kenapa membagi ke diri ibu sendiri? Karena setiap pertumbuhan itu pasti nikmat. Jadi saya sih nggak berpanjang-panjang ya. Karena ini intinya sebenarnya bagaimana memanfaatkan pekarangan yang menjadi bermanfaat sesuai dengan kemampuan. Saya sebenarnya waktu itu kan saya agak bertentangan ya. Mengelola pekarangan pakai hidroponik, betul. Tapi hidroponik itu di kalangan satu. Ada kalangan tertentu nggak mampu menggunakan hidroponik. Karena beli hidroponiknya aja bisa 1,5 juta. Iya, Terus benar. Iya, betul. Jadi kos biaya dengan produksinya nggak seimbang. Tapi beda dia kalau untuk hobi. Kalau hobi boleh dong, hobi. Kalau saya lebih cenderung nanti bagaimana memanfaatkan pekarangan dengan menggunakan alat yang ada. Kan ibu bisa seandainya pot nggak usah beli, bekas-bekas cat bisa ya dibuat ya, bekas-bekas botol aqua bisa dibuat ya. Jadi nanti saya akan kasih hitungan 1 meter persegi itu bisa menghasilkan berapa sih? Seandainya 1 meter persegi ini kita bisa menghasilkan kalau nanam kangkung 25 hari gitu 1 meter persegi bisa 10 ikat. Berarti 10 ikat minimum 10 ikat tuh. 10 ikat dikali 3.000. Berarti 25 hari sekali dia menghasilkan 10 ikat berarti 30.000. Siapa ngasih kita 30.000? Nanti 1 meter lagi bisa 2 biji tanaman tomat. Tanaman tomat ya Bu ya. Jadi mungkin itu yang saya kasih. Nanti satu lagi sawi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 meter persegi itu bisa memberikan kontribusi 50 sampai 100 ribu. Kan lumayan Bu ya? Lumayan tuh kan? Lumayan banget. Nah, sambil edukasi. Sebenarnya saya lebih bagus nanti sekitar Februari. Saya Januari nanti udah mulai persiapkan bibit-bibitnya, bibit cabai, bibit tomat, bibit bawang merah,
Nanti kita lihat. Terus kita juga harus tahu, nggak semua halaman itu cocok untuk nanam sayur. Mungkin di sini ada dari IPB atau dari Universitas Pertanian, saya kan ini. Kenapa? Masing-masing halaman itu ada yang dapat hanya 100% matahari, ada yang dapat 7% matahari, ada yang dapat 60% matahari. Itu nanti kita sesuaikan jenis tanamannya, Bu. Jadi jangan program kangkung semua. Tapi akhirnya nanti muncul, di halaman saya jelek, ya kan mataharinya kurang. Di halaman saya bagus, mataharinya cukup. Ya kan? Itu faktor-faktor itu juga perlu kita perhatikan. Jadi menurut saya kita lebih bagus dialog aja ya. Saya cuman kasih gambaran. Penduduk Tangsel ini 1,6 juta yang terdaftar. Mobilisasi penduduknya itu sekitar 2 juta. Ibu bayangkan kalau 2 juta seorang mengkonsumsi bawang 2 kilo, berarti 4 juta kilo kita butuh 1 tahun. Dikali berapa? Dikali 30.000. Berapa ratus miliar tuh? Siapa yang megang uangnya? Nah, tahu sendiri kan. Kenapa kita nggak dapat? Karena kita nggak bergerak di sektor itu. Beras rata-rata kalau dia semakin ekonominya semakin lemah, konsumsi beras itu semakin tinggi, Bu. Karena kalau dia ekonominya semakin lemah, konsumsi makan berasnya semakin tinggi. Ekonominya makin tinggi, konsumsi berasnya semakin rendah. Kenapa? Dia banyak cemilan, banyak makan lain. Mungkin dia udah diet segala macam. Tapi rata-ratanya sekitar 80 kilo per kapita per tahun. Kali aja itu, kali 2 juta berapa kita butuh. Begitu bawang, cabai segala macam. Sebenarnya nggak ada kata sebenarnya kita menderita di Republik ini. Cuman kadang-kadang kita nggak punya tahu data-data kan, kita nggak tahu apa sih yang sering terjadi. Kadang-kadang kita juga nggak sadar berapa sih saya mengkonsumsi beras setahun. Artinya kalau kita tahu, ya Allah, terima kasih, saya udah menghabisi sumber daya karunia yang kau berikan 100 kilo beras setahun, 2,5 kilo bawang, cabai segala macam. Jadi nggak ada alasan kita lagi tidak bersyukur pada Allah kan, karena terlalu sekian banyak oksigen kita hirup gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya semua kegiatan ini tiada kata lain adalah bentuk syukur kita dan pengabdian kita kepada Allah, yaitu dikutitipkan bumi ini kepada orang-orang yang soleh. Terus ada lagi bahwa telah tampak kerusakan di muka bumi, kalau nggak salah saya surat Al-Imran 41, karena ulah tangan manusia. Rusak itu nggak mesti juga ini, Bu, kita rusak, tapi mentelantarkan sumber daya seperti pekarangan kosong, sebenarnya itu juga menurut saya ya berdosa, karena karunia Tuhan ditelantarkan, rahmat Tuhan ditelantarkan. Pernah kita nggak berpikir bahwa tanah itu kan rahmat, Bu? Tanah itu kan karunia. Sesubur apapun tanah, sebaik apapun potensi, tanpa dikelola nggak bakal jadi apa-apa. Jadi dari saya itu saja, bahwa kalaupun ada kita susah, bukanlah karena siapa-siapa. Karena kita susah itu ya adalah karena diri kita sendiri. Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan hidayah. Kan kata orang kan, saya belum dapat hidayah. Siapa bilang? Hidayah itu sering kita hindari, hidayah itu sering kita tolak. Allah karena itu sudah tuntas, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya sudah, jangan nanti habis sholat lagi, Allah Tuhanku berilah rezekiku, jauhkan malapetaka. Kapan Allah tidak pernah beri rezeki? Yang ada juga, ya Allah kemarin saya malas, pekarangan kotor, ya kan, nggak bersih, ya kan. Saya buang waktu, saya nggak pernah belajar, saya nggak mau tahu. Ya karena itu kita menderita kan, bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang Cina, karena orang Eropa, bukan. Apa kalau kita bilang bukan karena orang Cina, karena bukan orang Eropa? Buktinya sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu pernah dilahirkan, namanya Ibnu Sina. Ya kan, pernah Ibnu Sina itu penemu pertama tentang virus. 600 tahun kemudian baru ketemu mikroskop, baru diakui bahwa TBC segala macam.
Jadi menurut saya nggak ada alasan kita lagi menyalahkan orang lain. Yang ada kita lalai. Buktinya Ki Ahmad Dahlan dan teman-temannya di tengah-tengah penjajahan Belanda, mereka bisa mampu mendirikan Muhammadiyah dengan hanya satu ayat pamungkasnya, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un Ki Ahmad Dahlan mampu membangun ratusan dan ribuan PAUD. Loh, kita di tengah-tengah kondisi yang nggak sesulit Ahmad Dahlan, kok kita kayaknya mengeluhnya lebih mengeluh tingginya dari Ahmad Dahlan. Menurut saya, yaitu tadi kalau kita kaitkan dengan surat Ankabut 69, saya tahu persis, kira-kira gini, saya tahu persis orang yang bersungguh-sungguh. Dan bagi orang bersungguh-sungguh, fokus akan saya bukakan 1000 jawaban dan pintu. Kalau kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 5 kalau saya nggak salah, bahwa sesuatu itu akan berhasil kalau ditangani orang yang profesional, yang mampu menggunakan akalnya. Kalau kita lihat lagi ke surat Al-Imran 110, Allah bilang bahwa sesungguhnya orang Islam itu adalah orang-orang unggul. Tapi persoalannya, benarkah kita udah jadi orang Islam? Seharusnya orang bicara kata orang Islam, mereka menguasai saintis dan segala macam. Ibu tahu, maaf nih ya, perputaran uang di Tangsel untuk restoran dan hotel itu kita bayar pajak ke negara aja 375 miliar. Berarti peredaran uang hotel di restoran 3,7 triliun. Tahu ibu siapa yang pemiliknya? Saya emang ketua Persatuan Hotel dan Restoran. Pemiliknya Muslim itu nggak lebih dari 3%, Bu. Sisanya saudara-saudara kita. Ya ampun. Dan memang mereka pekerja keras. Sampai mereka bilang, jangan terlalu banyak orang kayak Pak Gusri, katanya. Jangan terlalu banyak. Nah, saya bilang, oh enggak, bagi saya sebenarnya gini, bagi saya produksi itu wajib disuruh Tuhan. Ibu bisa bayangkan, kita diperintah Tuhan sholat dan diperintahkan ambil air wudhu. Berarti air wudhu, ambil air wudhu memerlukan air. Artinya air ini juga harus kita kuasai. Terus diperintahkan Tuhan kita menutup aurat. Terus satu lagi, berarti tekstil juga harus kita kuasai. Karena segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, segala alat dukungnya itu menjadi wajib. Terus kita diperintahkan Tuhan sehat, bergizi. Berarti kita harus menguasai pertanian, sektor pangan. Ya kan? Kita diperintahkan Tuhan untuk, seperti contoh, orang kan salah kaprah. Latihan, ayo latihan memanah dan berkuda. Kita lupa berpikir bahwa kenapa Nabi Muhammad suka sama kuda, suka sama panah. Karena zaman itu kendaraan paling cepat adalah kuda. Senjata paling canggih adalah panah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu suka yang canggih. Tapi kita jangan setback lagi ke belakang dong. Waktu zaman itu juga yang canggih. Nah, sekarang kita konyol. Kita latihan kuda, orang udah latihan apa tuh? Pesawat. Bahkan dengan begitu. Jadi nggak menyesuaikan dengan zamannya. Kenapa Nabi, artinya kita ambil kesimpulan. Kenapa Nabi suka naik kuda? Kenapa Nabi suka manah? Karena pada saat itu Nabi suka hal-hal yang canggih. Makanya waktu itu kan orang Nabi Isra Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj, orang gambarkan apa kendaraan yang paling cepat. Kendaraan paling cepat pada saat itu kuda, tapi bisa nggak terbang, dihayalkan yang bersayap. Tapi ternyata sekarang udah beda. Bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj melebihi kecanggihan pesawat supersonik yang ada sekarang dan nanti akan ditemukan suatu saat. Disitulah mereka terus mengejar ilmu pengetahuan. Jadi persoalan kita sekarang, apa kata Ki Ahmad Dahlan, untuk merubah kehidupan ini ya satu cara, yaitu pendidikan. Merubah dari kebodohan, ketertinggalan. Kita kan hampir ketertinggalan segala sektor nih. Jadi saya alhamdulillah Bu Eka, saya ingat banget, saya Gusri Effendi Simanjuntak dilahirkan dari rahim
seorang aktivis Asia di Ciledug. Saya juga dilahirkan sekali lagi saya dilahirkan dari rahim seorang aktivis Asia, dan dulu dia ketua Bu Eka di Ciledug. Dulu dia suka itu ngebantu pedagang-pedagang sayur yang keliling, karena pedagang sayur yang keliling ini suka minjam uang ke Lintah Darat. Rentenirnya. Nah, Lintah Darat. Saya nggak apa-apa, mungkin itu juga perlu kita hidupkan, dan saya kadang-kadang sebenarnya saya Majelis Ekonomi Muhammadiyah ya, Mek ya. Tapi saya lebih suka bekerja sama dengan Ibu Asia. Makanya di Rimbun ini ada saya namakan Balai Nyai Walidah. Balai Nyai Walidah, karena Nyai Walidah itu adalah wanita pertama yang memimpin kongres besar di Asia Tenggara, di Asia mungkin. Jadi saya sebenarnya kalau bicara Muhammadiyah, sebenarnya yang paling bergerak itu adalah ibu-ibu Asia. Kalau ibu Asia sekali rapat langsung gerak. Kalau kita bapak-bapak ini 50 kali rapat belum tentu bergerak. Ya kan? Jadi ibu Asia itu kalau menurut saya lebih realistis. Dan pejabat pekarangan nggak usah lah luas-luas gitu. Pekarangan, macam mana bisa nanam kangkung ya nggak? 25 hari lagi kita panen. Macam mana kita nanam cabai? Nggak apa-apa, nanti bibitnya saya siapkan semua, Bu. Bibit-bibitnya saya siapkan. Tapi kunci Alhamdulillah. Alhamdulillah. dari pengarangan itu jangan macam main-main loh, Bu. Dari kita mulai pekarangan, kita udah mulai mengerti pertanian, tiba-tiba duduk dia, Pak, ngapain tuh tanah kita yang kosong sana, Pak? Mending kita bertani aja, Pak. Ini bagus nih, Pak. Pasti nanti lari ke sana. Jadi sebenarnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk dalam rangka meningkatkan gizi, sebenarnya yang lebih hebat di situ adalah edukasinya, nilai-nilai pendidikannya. Seperti contoh, Bu, ya maaf nih, saya pergi ke TK kan ngeliat kan. Jadi nunjukin ke anak TK itu, Bu, tomat plastik, konyol nih. Jadi yang kita ajarkan ke anak kita Palsu. itu. Saya nggak ngomong ya, Bu. Coba dari rumah, nak bawa tomat kita belah. Oh ini rasanya. Setelah itu bijinya kita tanam. Kan lebih cepat. Itulah yang diajarkan di Finlandia. Besok bawa tomat ya, nak. Besok bawa timun ya, nak. Ini yang diajarkan apa? Tomat palsu. Apalagi plastik. Timun palsu. Palsu. Padahal yang benar-benar Judulnya aja. buah-buahan dan sayur-sayuran palsu. Gitu. Terus lama-lama, Bu, orang kita nggak kenal lagi namanya kunyit. Padahal yang nanam kunyit kita. Begitu kita mau apa? Karena kita kunyitnya udah jadi, isinya kita nggak tahu kan. Makanya kita jual kunyit mentah 10.000, dia olah, dia kemas menjadi 20.000. Kita beli. Karena apa? Kita yang nggak punya, kita nggak mampu mengolahnya, kita yang rugi. Jadi saya pikir dari saya itu aja. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan kita terus bisa belajar, kita terus bisa belajar sehingga kita menjadi Amin, ya Allah. seperti apa yang Kau janjikan di dalam surat Al-Imran 110. Makanya orang Islam itu nggak bisa nomor 2, orang Islam itu harus nomor 1. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad pada waktu melawan Romawi, 25.000 lawan 450.000 tentara Romawi, dan sudah terbuktikan oleh Muhammad bahwa negara Persia yang luasnya 7 juta hektar sampai ke India mampu kita kuasai. Why not? Kenapa? Karena apa? Pada zaman itu umat Islam sangat menguasai sains, ekonomi, politik. Nah sekarang kita tertinggal. Kenapa orang Islam tertinggal? Karena kita tidak lagi fokus kepada sains, lebih banyak politik praktis ya, lebih banyak apa itu namanya? Ngomong di WA. Lebih banyak, kita lupa baca buku. Jadi menurut saya, yakinlah akan saya pergelirkan dunia ini kepada kaum-kaum tertentu. Saya feeling 100 tahun ke depan, kalau kita terus, terutama yang bisa merubah Indonesia hanya 2, Muhammadiyah dan NU. Kalau Muhammadiyah dan NU-nya lemah, lemahlah Islam di Indonesia. Ya, jangan bersaing. Saya lagi, kenapa? Dua-dua ini adalah suku guru. Hasyim Asy'ari sama Kiamat Dahlan adalah satu guru. Lebih bagus kita bertempur dengan orang luar daripada kita bertempur dengan saudara sendiri. Jadi menurut saya
satukan langkah. Saya juga kemarin datangin juga Patayat ya di Lebak. Di Lebak saya dapat ya. Tapi saya tidak pernah lupa diri bahwa namanya Kusri Effendi Simanjuntak itu lahir dari rahim seorang ibu yang aktivisnya di Asia. Maaf kalau ada perkataan. Jadi kalau seandainya saya lebih menghormati Aisyah itu wajib ya, wajib. Makanya saya buat ini juga Balai Nyai Walidah itu karena saya sangat menghormati wanita, karena wanita itu bagi saya adalah ibu saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya juga kadang-kadang kalau lagi kayak gini agak berhadapan, karena walaupun ibu-ibu masih muda saya anggap ibu saya karena ibu Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Gusri. Alhamdulillah, wa syukurillah. Terima kasih Pak Gusri. Sharingnya sangat sangat bermanfaat, sangat menginspirasi ya, dan sangat mencerahkan, dan juga menambah semangat kita semua ya. Tadi juga beberapa hal yang poin penting tadi Pak Gusri sampaikan, bahwa ternyata bumi ini dititipkan kepada orang-orang soleh ya dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan memang kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah beramal kalau kita tidak memiliki tidak berproduksi untuk bisa menjalankan amal itu.